Can you see me? Can you find me? Can you find me? Kali ini ceritanya berasal dari salah satu teman Baphomet. Sebut saja Ana. Ana ini bercerita tentang rumahnya yang berada di kota C. Sebut saja kota C. Rumahnya itu posisinya tuh di belakangnya tuh ada kebun gitu, perkebunan, pohon-pohon besar. Bahkan di dekatnya itu ada salah satu pohon tua, pohon pete gitu, pohon tua. Lalu ada gedung yang sudah terbengkalai, gedung yang terbengkalai yang banyak dikatakan orang sebagai sarangnya jurik atau sarang setan. Pengalaman itu disadarin waktu si Ana ini tuh tidur. Kita kan kalau tidur kan suka berasa ya, kayaknya ada sesuatu deh, kayaknya ada orang deh yang memantau kita, yang nemenin kita pada saat tidur. Sosoknya tuh hitam, tinggi, besar, dan seolah-olah tuh kayak menjaga tidurnya gitu. Lalu mulailah ada kejadian-kejadian aneh, berawal dari remote yang dilempar. Lalu puncaknya itu Ana ini merasa seperti ada gempa. Rumahnya itu terasa gempa. Semuanya bergetar. Lemarinya bergetar, pintunya bergetar, semuanya. Lalu Ana terbangun dan dia langsung menuju kamar orang tuanya. Lalu dibangunin orang tuanya. Bu, ada gempa bu, bangun. Dan ibunya menjawab, gak ada nak, ibu gak ngerasain apa-apa. Karena ketakutan, Ana pun akhirnya tidur di kamar orang tuanya. Lalu setelah itu besoknya Ana ini bertanya-tanya ke orang tuanya, lalu ke tetangganya, semalam tuh beneran gempa gak sih? Dan tetangganya pun jawab gak ngerasa apa-apa. Ana pun makin bingung kayak, lalu gempa yang dia rasain, bufet-bufet, pintu, lemari, kasur tuh gempa dari mana ya? Lalu karena kejadian itu, orang tuanya berinisiatif untuk memanggil orang pintar untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumahnya pada saat itu. Diketahui ternyata yang membuat itu adalah sosok tinggi besar hitam yang berada di dapurnya rumah dari orang tua si Ana ini, yang iseng atau sebenarnya bukan iseng lagi sih kalau udah kayak gitu ya, yang mencoba menghantui atau menakuti si Ana ini. Lalu dijelaskan oleh orang pintar tersebut soal makhluk tinggi besar hitam itu. Jadi makhluk tinggi besar hitam itu tuh asal muasalnya itu dari
gedung yang terbengkalai yang tidak jauh di belakang rumah si Ana itu. Karena powernya sangat besar, jadi ya sudah, dibiarkan saja dan dibuat untuk tidak mengganggu keluarga dari si Ana ini, terutama untuk anak tersendiri ya. Lalu merantaulah Ana ke kota J. Nah, kamarnya ini tuh kosong. Biasanya hanya ditempati oleh tamu atau sanak saudara ketika berkunjung ke rumah orang tua si Ana. Mereka tidur di sana. Tapi lama-kelamaan mereka tamu-tamu ini yang berkunjung ke rumah orang tua si Ana itu merasa gak nyaman. Karena setiap tidurnya selalu merasa ada yang liatin. Ada mata yang memantau ketika tidur. Dan tetangga-tetangganya Ana banyak melihat kamarnya Ana tuh kayak selalu ada perempuan yang sedang tidur di situ. Kalau kelihatan dari jendela tuh. Jadi setiap paginya ketika tetangganya malam lewat, tetangganya tuh nanya sama orang tuanya si Ana, "Bu, lagi ada tamu ya?" Orang tuanya pun jawab seperti kebingungan gitu. "Gak ada bu, gak ada tamu." Dan itu cukup jadi isu di salah satu desa di kota C. Lalu kembalilah Ana untuk pulang ke kota C dalam maksud hanya ya mengunjungi rumah orang tua lah. Kembalilah dia tidur di kamarnya. Nah, di saat itulah Ana akhirnya baru merasakan ketika dia tidur di hari pertama dia mudik, ada sosok perempuan yang mengawasi tidurnya. Dan Ana pun seperti merasakan, ini siapa ya yang ngawasin tidur gue? Kayaknya bukan yang makhluk hitam tinggi besar itu deh. Dan kejadian itu pun terus berlanjut sampai hari ketiga. Lalu dipanggillah kembali orang pintar di daerah tersebut untuk mengecek apa sih yang ada di kamarnya Ana ini. Ternyata selama Ana merantau ke kota J, ada sosok perempuan yang mukanya hancur, sebelahnya hancur, matanya sudah keluar, benar-benar hancur mukanya, yang mendiami kamarnya Ana. Jadi selama Ana merantau ke Jakarta, kamar itu kan kosong. Jadi perempuan itu yang nempatin. Dan perempuan itu merasa kalau kamarnya Ana itu adalah bagian dari kepemilikannya. Lalu cobalah diusir oleh orang pintar tersebut, tapi selalu gagal. Orang pintar tersebut pun seperti bingung, dari mana makhluk ini datang. Makhluk ini tuh datang seperti lewat, lalu tahu di tempat Ana itu kosong, jadi dia menepati tempat kamar Ana itu. Yang membuat heran adalah di awal tadi kita tahu ada makhluk hitam besar yang sangat punya energi dan power yang sangat besar di dapurnya rumahnya si Ana ini. Tapi si perempuan yang baru datang ini tuh berhasil menempati salah satu kamarnya Ana. Itu yang membuat bingung dari orang pintar tersebut. Sampai hari ini
dua makhluk yang mendiami rumah dari orang tua Ana ini masih berlanjut. Walaupun Ana sudah berkeluarga dan sudah merantau ke kota J, nggak sedikit kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya yang menimpa adiknya si Ana dan beberapa tamu yang menginap di kamar si Ana. Terakhir, cerita dari Ana, ada yang menarik selimut ketika salah satu tamu tidur di kamarnya Ana. Ditarik selimutnya. Rasanya tuh setelah dikonfirmasi, itu kerjaan dari perempuan, sosok perempuan yang mendiami kamarnya Ana. Dan sampai saat ini perempuan itu masih ada di kamarnya.